Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 8, 6 Ekonomi Syariah F, mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam akan mempresentasikan materi terkait kebijakan fiskal dalam Islam. Simak video berikut ini ya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Mustaniro selaku dosen pengampu Teori Ekonomi Makro Islam. Nah, dalam kebijakan fiskal dalam Islam, kelompok kami membahas yang pertama, konsep dasar kebijakan fiskal. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal. Yang ketiga, komponen dan jenis kebijakan fiskal. Yang keempat, persoalan kemiskinan dan strategi. Yang kelima, kebijakan fiskal mengatasi kemiskinan. Yang keenam, prioritas kebijakan fiskal. Yang ketujuh, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Saya Ningrum akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini berasal dari bahasa Latin, yaitu nama seorang pemegang kuasa keuangan pertama pada masa Romawi kuno. Nah, sedangkan dalam arti bahasa Inggris itu berasal dari kata fis yang artinya perbendaharaan atau keluar masuknya uang dalam suatu kerajaan atau pemerintahan. Fiskal ini digunakan untuk sebagai bentuk pendapatan suatu negara ataupun kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara atau kerajaan yang dianggap sebagai pendapatan, lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional. Nah, digunakan juga untuk produksi dan perekonomian suatu negara atau kerajaan, serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Yaitu pengertian kebijakan fiskal melalui beberapa para ahli. Yang pertama itu menurut Alam. Jadi menurut Alam ini, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Jadi kebijakan fiskal ini dijadikan untuk sebagai penyesuaian pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi suatu negara. Selanjutnya yaitu Ahmad. Menurut Ahmad, kebijakan fiskal adalah kebijakan dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Jadi dengan adanya kebijakan fiskal ini dapat mengendalikan atau mengarahkan perekonomian suatu negara agar menjadi lebih baik. Menurut Haryadi, itu kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian suatu negara ke arah yang lebih baik atau sesuai dengan yang diinginkan atau yang diharapkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kemudian menurut Zaid, instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, di mana pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, yang diatur oleh undang-undang untuk pembiayaan umum dari pemerintah dalam rangka menjalani fungsi pemerintah dan tidak mengandung unsur imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak. Menurut pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan pemerintah yang terkait pengaturan penerimaan atau dalam ini pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi itu menjadi lebih baik. Yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Nah, secara garis besar tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya suatu perekonomian dalam berbagai sasaran berikut ini. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kebijakan fiskal ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara maksimal karena berpengaruh besar terhadap pemasukan ataupun pendapatan negara, yaitu seperti biaya cukai, pajak dan turunan, defisit negara dan lain sebagainya. Nah, untuk pengeluaran negara sendiri itu seperti biaya sarana dan prasarana umum, belanja persenjataan proyek pemerintah, pesawat dan program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. Yaitu tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu
yaitu memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Seperti yang kita tahu bahwa pengangguran merupakan masalah suatu negara dan menjadi momok di negara tersebut. Nah, jadi dengan adanya kebijakan fiskal ini dapat mengurangi masalah pengangguran. Nah, contohnya itu di Indonesia sendiri, menurut presentasi tingkat pengangguran terbuka per Februari 2017 itu angkanya mencapai 5,33%. Nah, kemudian pada Februari tahun 2018 itu angkanya mencapai 5,13%. Nah, hal tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan dari kebijakan fiskal itu sendiri. Jadi kebijakan fiskal ini diaplikasikan untuk mengurangi masalah pengangguran dari mulai angkanya 5,33% menjadi 5,17%. Itu menandakan bahwa kebijakan fiskal mampu mengurangi pengangguran di Indonesia. Yaitu tujuan kebijakan fiskal yang ketiga yaitu menstabilkan harga barang atau mengatasi inflasi. Nah, turunnya harga suatu barang membuat hilangnya harapan untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor swasta. Namun, ketika harga barang itu terus-menerus naik akan berakibat terjadinya inflasi. Nah, di sisi lain inflasi ini juga berdampak positif, yaitu mampu menciptakan kesempatan kerja penuh. Namun, inflasi juga bisa berdampak negatif bagi kelompok atau orang yang mempunyai penghasilannya rendah karena daya beli masyarakat menjadi turun. Nah, ketika masalah inflasi ini tidak kunjung stabil, ini dapat berpotensi membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu menjadi turun. Nah, melalui kebijakan fiskal, tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, dan distribusi penghasilan nasional pun ini diharapkan mampu berjalan dengan baik. Itu komponen kebijakan fiskal. Jadi dalam kebijakan fiskal ini terdapat 4 komponen utama dalam kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, dan kebijakan pengelolaan. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Nah, kebijakan perpajakan ini merupakan kebijakan yang diberlakukan dalam penentuan misal polis. Kita tahu bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah, baik itu pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pemberlakuan pajak ini bertujuan untuk menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Ketika menaikkan tarif pajak, itu dapat mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang ataupun jasa sehingga berimbas pada penurunan produksi dan juga investasi. Ketika tarif pajak itu diturunkan, maka itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat menaikkan produksi dan juga investasi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pengeluaran. Kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara ini diatur dalam kebijakan pengeluaran. Nah, pengeluaran modal dilakukan untuk berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, serta membayar kewajiban negara seperti hubungan internal maupun eksternalnya. Nah, anggaran pemerintah itu sangat penting untuk mewujudkan pengeluaran pemerintah yang efektif dalam suatu negara. Hal ini bisa digunakan sebagai pengurusan terhadap pembiayaan defisit negara dalam mengisi kesenjangan antara pendapatan dan belanja negara. Kebijakan investasi dan disinvestasi. Nah, agar pertumbuhan ekonomi itu berada dalam keseimbangan stabil, maka optimisasi investasi harus ditingkatkan. Pada beberapa tahun belakangan ini, arus modal internasional semakin meningkat dan memberikan dampak yang cukup besar. Melalui arus modal internasional, ekonomi domestik ini dapat diintegrasikan secara baik dengan ekonomi global, yaitu pengelolaan utang atau surplus. Nah, apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah lebih besar daripada anggaran yang dihabiskan, maka negara tersebut itu mengalami surplus anggaran. Namun, jika terjadi kondisi sebaliknya, maka negara tersebut mengalami defisit atau kerugian. Pembiayaan terhadap defisit atau kerugian ini dilakukan dengan melakukan pinjaman dari pihak asing atau dengan mencetak mata uang. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis kebijakan fiskal. Jenis kebijakan fiskal dibagi menjadi 2. Pertama, kebijakan fiskal ekspansif, dan kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan yang paling sering memanfaatkan pada waktu resesi.
Maksudnya, pada saat pengangguran mencapai angka yang paling tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah, kebijakan ekspansif ini juga mengharuskan pemerintah supaya membelanjakan banyak uang, menurunkan pajak, dan bahkan melakukan keduanya dengan tujuan memberikan lebih banyak uang kepada konsumen, sehingga konsumen akan terus membelanjakan lebih banyak sehingga akan merangsang laju ekonomi negara. Kedua, kebijakan fiskal kontraksional. Di sini digunakan untuk memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada saat inflasi tumbuh pesat, hal ini tentunya merupakan kebijakan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Selanjutnya mengenai persoalan kemiskinan dan strategi negara. Di dalam data kemiskinan bulan September tahun 2020 menjelaskan bahwa garis kemiskinan atau GK senilai 458.947 kapita per bulan. Garis kemiskinan nasional dengan nilai Rp2.216.714 rumah tangga per bulan. Penduduk miskin 27,55 juta orang atau 10,19%. Indeks kedalaman kemiskinan 1,75, indeks keparahan kemiskinan 0,47, rasio Gini 0,385. Selanjutnya, strategi negara atau strategi pengentasan. Beragam kebijakan yang telah diterapkan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan sebagai dampak negatif pada COVID-19, antara lain penyempurnaan dan sinergitas atau DTKS dengan data kependudukan untuk intervensi kebijakan afirmasi kelompok 10% ke bawah yang terintegrasi dan menyeluruh. Kedua, memanfaatkan dana desa untuk memberdayakan masyarakat. Yang ketiga, penyediaan pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja untuk mengembangkan kesempatan kerja yang baik dan produktivitas tinggi. Yang terakhir, kebijakan fiskal yang memihak pada redistribusi yang merata. Berikutnya, strategi mengatasi kemiskinan. Ada beberapa strategi dalam mengatasi kemiskinan. Pertama, penyempurnaan skema pendataan penerimaan manfaat. Yang kedua, mengembangkan sistem graduasi program bantuan sosial. Yang ketiga, integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yaitu peran kebijakan fiskal dalam mengatasi kemiskinan. Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan melalui kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya. Yang kedua, mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan. Yang ketiga, tetap mempertahankan program lama. Di samping pemerintah memberikan program-program baru untuk pengentasan kemiskinan, program lama juga harus tetap diperhatikan seperti ASIN, BOS, asuransi miskin, dan sebagainya. Yang keempat yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga. Kemudian prioritas kebijakan fiskal pemerintah tahun 2021. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan yang konstruktif untuk menghadapi kondisi pandemik COVID-19 ini. Pada tahun 2021, pemerintah memiliki 4 prioritas. Yang pertama, pemerintah fokus terhadap percepatan program pemulihan ekonomi nasional, utamanya yaitu pada bidang kesehatan, karena akar dari permasalahan ini adalah adanya virus yang menginfeksi banyak manusia yang mengganggu interaksi antar mereka dan berimplikasi pada perputaran ekonomi. Yang kedua, penguatan reformasi struktural.
Reformasi struktural akan dilakukan dengan cara terus melanjutkan program perbaikan iklim investasi dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas melalui kebijakan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, reformasi anggaran. Program ini mencakup reformasi pada sektor penerimaan negara, baik itu pada sisi perpajakan, penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, maupun pada kebijakan transfer fiskal. Kemudian peningkatan kualitas belanja negara dan peningkatan kesinambungan fiskal jangka panjang juga menjadi bagian dari program reformasi anggaran ini. Yang terakhir yaitu percepatan pembangunan nasional. Hal ini diterjemahkan ke dalam percepatan prioritas pembangunan pada reformasi bidang kesehatan, reformasi bidang pendidikan, infrastruktur, teknologi informasi, dan ketahanan pangan nasional. Kemudian, prioritas kebijakan fiskal pemerintah tahun 2022. Tema dari kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang selaras dengan rencana kerja pemerintah tahun 2022 dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih lanjut. Nah, di tahun 2022 terdapat 5 prioritas utama pemerintah, di antaranya yang pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Yang kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha. Yang ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegritas dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat. Yang keempat, optimalisasi pendapatan negara. Upaya optimalisasi pendapatan ini akan ditempuh melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan. Yang terakhir yaitu optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022. Optimalisasi ini juga merupakan prioritas utama karena dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Selanjutnya yaitu pengertian kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi, uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. Nah, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta adanya pemerataan dalam pendapatan. Ditambah lagi dengan tujuan lain yang terkandung dalam
aturan Islam, yaitu di mana Islam menetapkan pada suatu tempat yang tinggi akan terwujudnya sebuah persamaan dan demokrasi yang tinggi. Itu tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam. Selain memiliki tujuan, kebijakan fiskal dalam Islam juga ada beberapa instrumen yang perlu dilakukan, seperti ghanimah, jizyah, fa'al, usur, zakat, terus ada kharaj, ada nawaib, ada amal fadl. Jadi kalau dalam amal fadl ini itu sumber dananya berasal dari harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris, atau bisa dikatakan berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya. Itu amal fadl. Kemudian nawaib ini sumber dana yang merupakan pajak yang dibebankan kepada orang kaya kaum muslim, dikarenakan negara ini kekurangan dana akibat perang yang panjang sehingga menghabiskan banyak sekali kas negara. Itu nawaib. Kemudian kharaj ini merupakan pajak yang dibebankan kepada tanah-tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslim yang dibiarkan tetap dimiliki sebelumnya, guna atau bertujuan untuk produktivitaskan tanah tersebut atau hasil pertanian. Itu kharaj. Kemudian ada usur ini merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim, kaum muslim maupun non-muslim, atau bahasa modernnya yang kita kenal dengan sebutan bea cukai. Itu usur atau pajak dagang. Kemudian ada zakat. Zakat ini sumber dana tertentu atau harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, atau dengan kata lain mustahik zakat. Itu zakat. Kemudian fa'al ini harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah tanpa melalui peperangan, yang artinya bisa dikatakan penduduk kabur atau tidak mengadakan perlawanan, atau bisa juga dikatakan dengan adanya terjadinya kesepakatan damai. Itu fa'al. Sedangkan ghanimah ini harta rampasan perang yang diperoleh dari suatu wilayah namun didahului dengan adanya peperangan. Itu ghanimah. Sedikit berbeda mungkin dengan fa'al, namun sumbernya sama. Sedangkan jizyah ini merupakan pajak pelindungan yang diberikan kepada penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah pengaturan Islam. Nah, itu beberapa instrumen dari kebijakan fiskal dalam Islam. Jadi kesimpulannya terkait kebijakan fiskal ini adalah kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara, yang tentunya melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kebijakan fiskal bisa dibedakan kepada dua golongan, ada penstabil otomatis dan kebijakan fiskal diskresioner. Itu jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal bisa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kebijakan anggaran seimbang, kebijakan anggaran defisit, ada kebijakan anggaran surplus, ada kebijakan anggaran dinamis. Itu namun tujuan dari kebijakan fiskal tentunya
untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Implementasinya yaitu sebagai penggerak pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Nah, pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian tentu bisa dianalisis dalam dua tahap yang berurutan. Sebagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN dalam bagaimana APBN tersebut bisa mempengaruhi perekonomian. Dalam hal ini, kebijakan fiskal dalam Islam tentu sangat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Itu. Dan kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibanding dengan ekonomi konvensional. Kurang lebih seperti itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.